Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Iptek, kalian tahu gak sih, apa itu iptek? Iptek, yaitu hasil karya manusia yang dasarnya dipergunakan untuk membantu keperluan manusia dalam kehidupannya. Iptek juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan manusia yang berkaitan dengan teknologi. Asal kalian tahu, semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara. Sebetulnya, sebelum berdampak pada bidang politik, kemajuan iptek lebih dulu berdampak pada bidang ekonomi, yakni sejak digulirkan liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini berdampak pada terjadinya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara maju, sementara negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat ekonominya. Hal ini berdampak pada terjadinya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara maju, sementara negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat ekonominya. Keberadaan lembaga ekonomi dunia seperti IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia, World Bank, WTO, World Trade Organization. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memperhatikan hal di bawah ini. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan guna memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian pasar. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung pada impor. Keempat, diadakan perekonomian yang bergantung pada kesejahteraan rakyat. Kelima, tidak tergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama menghadapi kepentingan negara maju. Contoh kemajuan iptek di bidang ekonomi. E-commerce. E-commerce sering disebut dengan perdagangan elektronik. Pengertian dari e-commerce itu sendiri yaitu pembayaran, pembelian, penjualan, pemasaran dan jasa melalui sistem elektronik atau jaringan komputer lainnya. Contoh e-commerce. E-banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa atau produk bank secara langsung kepada nasabah melalui media elektronik dan saluran komunikasi interaktif. Contoh e-banking. Sekian penjelasan mengenai sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang ekonomi ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.